Perlu saya jelaskan bahwa ijazah ini sudah pernah ditunjukkan kok. Ya, para terdakwa sudah melihat, para tersangka sudah melihat. Di Polda ya maksudnya? Betul. Oke. Faktanya selesai nggak? Tidak. Jadi jangan membuat simpel gitu loh. Kami juga tahu di belakang ini ada apa semua juga kita ngerti lah gitu loh. Cuma kan tidak semua harus kita buka, biarlah tahapan-tahapan kita selesaikan. Kedua, kalaupun ditunjukkan, memang bisa mata kita bisa melihat ini asli atau tidak. Harus disebutkan Mas Bay, apa ada. Anda jangan mengkonfirmasikan, saya lagi ngomong. Cukup diam aja, diam kami lagi bicara. Bisa, tertib. Ya, tolong saling hargai. Oke, silakan. Saya nunggu 3 jam mau bicara dari tadi, melihat perdebatan kalian terus gitu loh. Oke. Saya komplain juga bang, 3 jam lebih saya gak ada kesempatan bicara. Terus kalian ribut-ribut di sini. Oke, silakan. Tolong stop dulu ya. Jadi pertama itu, kedua kalaupun ditunjukkan pertanyaannya, apakah bisa mata kita menentukan itu asli tidak? Tadi udah terjawab sendiri, kok dalam perdebatan tidak bisa gitu loh. Itu fakta gitu loh. Hai semuanya, balik lagi di channel Mbak React. Bagaimana kabar kalian guys? Kalian semua baik-baik aja ya. Guys, ini kan udah jadi rahasia umum ya, bukan rahasia lagi. Ini udah semua orang udah tahu di mana orang-orang yang mendukung Pak Jokowi, termasuk kuasa hukumnya ya. Kalau kita lihat itu adalah orang-orang yang kalau kita lihat secara kasat mata gitu ya, adalah orang-orang yang sejuk, adem gitu loh, dan banyak senyum. Termasuk kuasa hukumnya yang biasanya ikut debat juga ya dengan lawan-lawannya di forum-forum debat itu juga kalian di situ bisa menilai dan membedakan antara kuasa hukum Pak Jokowi dengan kuasa hukum para penuntut ijazah palsu ini guys. Dan berikutnya ada momen yang menarik gitu ya, dimana kuasa hukum Pak Jokowi di situ teramat sangat tegas gitu ya, sampai netizen menilai bahwa orang-orang atau lawan-lawan bicaranya sampai pada mingkem semua, pada bungkam gitu ya pada akhirnya. Ini bentuk ketegasan yang seharusnya kita cari dari dulu gitu ya, semenjak memang persoalan ijazah ini jadi panjang dan banyak perdebatan di mana-mana yang kalau kita lihat memang di iNews ini sering banget terjadi chaos guys ya. Jadi orang-orang banyak pada emosi dan sikap kuasa hukum Pak Jokowi ini akhirnya bisa jadi ibaratnya pembungkam orang-orang yang banyak omongnya ini guys, tapi nggak ada isinya. Karena kalau misalnya dibandingkan ya, kuasa hukum Pak Jokowi ini memang selalu ngomong dengan data. Coba kalian perhatikan videonya, ini dia. Perlu saya jelaskan bahwa ijazah ini sudah pernah ditunjukkan kok. Ya, para terdakwa sudah melihat, para tersangka sudah melihat. Di Polda ya maksudnya? Betul. Oke. Faktanya selesai nggak? Tidak. Jadi jangan membuat simpel gitu loh. Kami juga tahu di belakang ini ada apa semua juga kita ngerti lah gitu loh. Cuma kan tidak semua harus kita buka, biarlah tahapan-tahapan kita selesaikan. Kedua, kalaupun ditunjukkan, memang bisa mata kita bisa melihat ini asli atau tidak. Harus disebutkan Mas Bay, apa ada. Anda jangan mengkonfirmasikan, saya lagi ngomong. Cukup diam aja, diam kami lagi bicara. Bisa, tertib. Ya, tolong saling hargai. Oke, silakan. Saya nunggu 3 jam mau bicara dari tadi, melihat perdebatan kalian terus gitu loh. Oke. Saya komplain juga bang, 3 jam lebih saya gak ada kesempatan bicara. Terus kalian ribut-ribut di sini. Oke, silakan. Tolong stop dulu ya. Jadi pertama itu, kedua kalaupun ditunjukkan pertanyaannya, apakah bisa mata kita menentukan itu asli tidak? Tadi udah terjawab sendiri, kok dalam perdebatan tidak bisa gitu loh. Itu fakta gitu loh. Jadi ini kan hanya narasi-narasi yang dibangun untuk membelokkan persoalan, ya, seolah-olah ini menjadi simpel, faktanya tidak kok. Nah, satu lagi, ini negara hukum, kalau sudah konflik seperti ini, maka mau tidak mau apa caranya? Ya cara hukum bang. Dalam semua konflik politik pun seperti itu. Dalam sengketa pilpres pilkada, ada sengketa selesaikan secara hukum, nggak bisa tunjukkan selesai. Lucu gitu ya. Dan itu bukan cara konstitusional. Siapa yang bilang menjamin kalau ditunjukkan itu selesai? Gak ada juga. Dulu dilapor di Mabes kita pernah nyampak sampai kayak itu tidak. Ada yang menjamin 3 tahun lagi, 4 tahun lagi tidak muncul lagi isu ini. Memang hanya rekan-rekan saja yang bisa persoalkan. Mungkin juga ada kelompok lain yang bisa persoalkan terus. Buat Pak Jokowi juga lelah Pak menghadapi ini. 3 tahun dikuyuk-kuyuk terus, digugat berkali-kali, dilaporkan ke polisi, bahkan 2 tahun terakhir semakin dihina, difitnah di televisi. Ya, sekarang kita baru tahu aja, dilapor balik aja kan begitu rasanya. Pak JK juga kemarin merasa difitnah, merasa kan ternyata cukup sabar Pak Jokowi selama ini gitu loh. Sehingga akhirnya mau tidak mau langkah karena ini biar tuntas. Sekalipun ya UGM sebagai penerbit menyatakan clear.
Ya, lapor 2 kali menyatakan clear. Bareskrim yang menyidik atas laporan Bang Egy sudah menyatakan henti. Masih juga terus. Maka cara apa bisa menyelesaikan? Cara hukum. Jadi kembali lagi, apa yang di depan mata ini tinggal selangkah lagi, mudah-mudahan ini bisa menyelesaikan. Apalagi, mohon maaf ya Bang Rismon ya, apa yang disampaikan Bang Rismon semua kalau buat kami sih kami nggak begitu juga penting. Kenapa? Karena ahli-ahli sudah didengar oleh penyidik. Bahkan dari berbagai universitas terkemuka, saya nggak mau sebut nama. Ada berapa ahli? Ada 12. 12, oke. Ya, dari kampus terbuka, ahli digital dan segala macam. Ahli bahasa, ahli pidana. Dan sudah menjawab semua kok. Selama ini atraksinya teman-teman ini apa, bagaimana kami tahu. Karena itu juga persangkaan naik menjadi penyidikan. Kami tidak gegabah gitu ya. Cuma memang kami tidak mau memunculkan try by the press, ahli-ahli dibawa ke sini terus berdebat di sini, nggak selesai juga kok. Mau 100 kali tayangan pun tidak akan putus apakah di ijazah asli tidak asli. Cara satu-satunya adalah di persidangan. Dan semua ahli sudah disiapkan, tinggal nanti pada waktunya. Ya, kami juga tidak mau membocorkan apa yang terjadi nanti ahli ini ngomong. Kami tahu ahli ini akan bicara apa, kami tahu. Seperti tadi kan sebenarnya Bang Andi Asman ini coba bantu ya sebenarnya ya, menjelaskan bahwa sebenarnya soal yang kayak tadi ya, soal apa namanya profesor. Ya memang saya pernah dapat langsung paparan dari dekan dan rektor bahwa itu persoalan masa transisi dan ada penjelasannya. Tapi kembali lagi, saya nggak mau mendahului, biar nanti mereka menjelaskan dalam sidang di bawah sumpah. Ya tapi Bang Andi Asman mencoba membantu, tapi akhirnya jadi bingung sendiri kan Bang. Nah tapi kembali lagi memang kalau ingin tuntas, maka perlu kita dukung bersama, kita bawa ke persidangan biar terbuka. Ya, teman-teman bisa melihat langsung versi masing-masing gitu ya. Nah, jadi apa yang diterangkan Mbak Rismon buat kami sih, ya ini sesuatu yang sudah kita tahu. Sekalipun akhirnya Pak Jokowi juga menghargai. Lebih baik terlambat daripada tidak. Beliau pada akhirnya menyadari dan meminta maaf. Secara internal juga kami waktu itu pro kontra, ya karena beliau ini salah satu orang yang paling keras dan paling kasar kalimatnya. Mohon maaf Bang Rismon dalam pengamatan kami ya. Jadi tidak mudah juga waktu itu sampai dengan proses kita kabulkan RJ itu tidak mudah gitu ya. Tapi secara akhirnya Pak Jokowi mengambil sikap saya maafkan karena bagaimanapun beliau sudah gentle minta maaf ya. Bahkan waktu itu bukan terpaksa, memang ini suatu kondisi yang kita mintakan. Tidak hanya minta maaf, Anda harus memulihkan. Makanya kalau hari ini beliau menyampaikan itu bagian dari pemulihan, sekalipun kalau ahli-ahli kami nanti lebih lengkap lagi ya. Termasuk bagaimana Pak Roy bisa membilang ijazah ini punya Pak Dul Matlo, nanti ada ahli-ahli kami Pak. Kami nggak mau bocor, nanti di sidang lah. Silakan berbantah dengan ahli-ahli dari berbagai kampus yang objektif. Ya, jadi kembali lagi kalau buat kami persoalan ini sebenarnya sudah kami yakini dari awal, maka dari itu juga kami. Nah sekarang kembali lagi Bang Rismon ya, saya nggak tahu ini benar atau enggak, tapi saya coba bantu juga ya. Pernah nggak ingat Bang Rismon kita di sebuah TV lain, selesai live kita ada isi abang, kita duduk di ruang tunggu dan waktu itu Bang Rismon bilang gini. Sebetulnya rombongan Seroy Panci ini semua tahu mereka bahwa Bapak Jokowi itu memiliki ijazah asli. Dan orang ini paham bahwa Bapak Jokowi selama memimpin 10 tahun menjadi presiden, tahu kinerjanya sangat luar biasa, bagus, berhasil. Tapi dalam kinerja Bapak Jokowi yang begitu sangat luar biasa kawan, banyak yang tersisa, maling-maling yang ada di bangsa kita ini. Itu. Jadi mereka kayak nggak bebas gitu untuk melakukan korupsi, kan gitu. Makanya orang ini berusaha menghujat, menjatuhkan, memfitnah Bapak Jokowi supaya Bapak Jokowi itu bisa pikiran orang ini dipenjara atau ditangkap, gitu lah tujuan mereka ini. Dan bisa Pak Gibran tidak menjabat lagi menjadi wakil Pak Prabowo. Karena kalau selalu nanti menjabat, maka terhalanglah kita nanti untuk mau keruk hasil bumi Indonesia ini. Cuman itu di pikiran semua penjahat ini. Makanya orang-orang tukang penggemar nasi bungkus ini dibelanjai terus. Dia setiap demo dikasih duit 50.000, dikasih nasi bungkus. Jadi yang tidak tahu apa-apa ini ikut-ikutan lah dia memfitnah, merendahkan dan mencemarkan nama baik Bapak Jokowi, kan gitu kawan. Jadi udah ada yang apa ini orang ini.
yang berkepentingan untuk pribadi dia sendiri. Itu biar jangan kebongkar ini. Jadi orang ini membuat narasinya menjadi fitnah dan pencemaran nama baik. Itu sekarang tentu dong kalian diproses hukum. Jadi jangan kalian bilang dikriminalisasi kalian dalam hal ini. Memang negara kita ini negara hukum dong, wajib ya kan. Itu narasi kalian itu bukan narasi lagi, itu namanya itu adalah penghinaan, pencemaran nama baik yang harus diproses hukum kan gitu. Karena Bapak Jokowi itu sudah kalian injak-injak harkat dan martabatnya selama ini. Reputasi Bapak Jokowi semua kalian jatuhkan. Harga dirinya kalian injak-injak. Itu. Jadi kalau kalian pun diproses hukum, jangan bilang polisi di negara ini dan hakimnya dan pejabatnya sudah pro dengan Jokowi. Itu kata-kata orang ini. Karena orang ini tetap kekeh membuat narasi-narasi busuk semua dihalalkan demi kepentingan pribadinya. Ada yang berkepentingan di sini, gitu. Jadi kalau udah berlaku itu, maunya orang ini ambil alih jadi pejabat di bangsa ini. Hancur bangsa kita ini berantakan. Apabila si tukang fitnah ini berhasil, kan gitu. Siapa yang tidak mengenal Bapak Jokowi yang begitu sangat luar biasa dia bekerja, rendah hati, tulus hatinya memimpin bangsa dan negara kita ini, merakyat lagi. Nyata kinerjanya, benar-benar nyata, bukan omon-omon, kan gitu. Jadi banyaklah ini hasutan dari sana dari sini. Jadi datanglah si Roy Panci, si Bettina dengan yang lain-lainnya ini, rekan-rekannya ini, Jokowi penjahat. Padahal yang jahat itu mereka. Bapak Jokowi tidak jahat. Bapak Jokowi itu mau basmi penjahat dari bangsa kita ini. Itu. Makanya orang ini semua getar-getir ketakutan. Iya, Pak Jokowi mau basmi penjahat. Makanya orang ini gelabakan, tidak senang. Itu. Tapi jadi sebaliknya yang dituduh orang ini Pak Jokowi. Korupsi, menghabiskan duit negara. Itu yang dituduhkan. Nggak bisa bekerja katanya. Padahal matanya ngelihat itu kinerja Bapak Jokowi selama 10 tahun itu. Nyata kinerjanya. Dinikmati oleh rakyat Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke. Itu. Coba dulu kawan-kawan. Di mana ada presiden yang sudah selesai menjabat. Tiap hari dikunjungi rakyat Indonesia. Dari mana, dari pelosok manapun, dari manapun, dari kota manapun, datang ke kediaman Bapak Jokowi. Karena apa? Hanya ingin bersalaman, kangen terhadap Bapak Jokowi. Itu, bukti itu paling utama. Apa mata-mata si tukang fitnah ini tidak bisa ngelihat itu? Atau pura-pura nggak dilihat? Gitu. Jadi, nyata yang kita lihat, atau fakta. Bukan hanya keluar-keluar di sosmed ini. Begini, begitu katanya. Padahal tidak ada. Kosong sama sekali narasinya itu. Semua itu hanya fitnah yang dilakukan mereka terhadap Bapak Jokowi. Gitu kawan. Jadi apa yang saya katakan selama ini, saya memang membela yang benar. Saya menyuarakan suara kebenaran yang benar-benar ada di bangsa kita ini. Yaitu adalah Bapak Jokowi. Niat Bapak Jokowi akan dibersihkan semua koruptor yang ada di bangsa ini. Ya, coba itu. 280 triliun dikorupsi. Ini yang mendanai ini. Supaya ketutup dia. Kan gitu. Jadi setan-setan inilah pembelanya. Kan gitu kawan. Bukannya nggak tahu orang banyak di situ. Apabila orang ini terjadi itu, hancur bangsa kita ini. Kalau si tukang fitnah ini berkuasa di sini. Apa sewajarnya kalian untuk mempindah Bapak Jokowi? Tidak lah ya. Ya, Bapak Jokowi itu kesayangan rakyat Indonesia. Lebih dari 70% sampai saat ini juga. Oke? Itu perlu kalian pahami. Jadi kalaupun kalian di P21 kasusnya harus disidangkan, itu sudah wajar. Udah kelamaan lagi. Tapi ada yang diambil di sini, diperlambat, ada yang ditunggu, yaitu keluarlah ikan-ikan besarnya dalam pancingan tersebut. Kan gitu, udah mulai keluar ikan-ikannya kan? Udah mulai gelisah mereka. Wow, ketahuanlah kita. Jelas dong, kalau di penjara si Bettina, si Roy Panci dan rekan-rekannya itu pasti akan keluar ini. Siapalah dalang dibalik keributan ini. Itu, oke. Salam dari saya kawan-kawan. Ya, tapi ini sudah P21 kasus mereka ini dalam bulan ini atau paling lambat awal bulan 5 orang ini harus masuk
ke kandang. Itu udah pasti ya, nggak diragukan lagi itu. Oke, salam. Apa sebenarnya yang terjadi antara Rizwan dengan Roy? Akhirnya saya menemukan kesimpulan ada sebutan Abraham Samad. Maka saya minta Abraham Samad diproses. Kalau ini patut diduga sebagai intellectual dader dari pengaturan penanganan perkara oleh para lawyer. Ada reaksi dari Bang yang Jamal. tidak nyaman juga kan, dari seorang Refli Harun kan. Itu saya lihat dipertontonkan di depan publik. Katanya intelek, Refli Harun juga nggak diundang. Ya, saya lihat di player itu 8 narasumber, nggak ada yang namanya Azam Khan, nggak ada yang namanya Al-Katiri, nggak ada yang namanya Michael Sinaga. Kok mereka aja yang ngomong terus? Saya juga tidak diundang, tapi saya sebenarnya adalah narsum utama. Saya narsum utama yang mau tidak datang di perdebatan ini. Kenapa? Karena saya mau melihat apa sebenarnya yang terjadi antara Rizwan dengan Roy. Akhirnya saya menemukan kesimpulan ada sebutan Abraham Samad. Maka saya minta Abraham Samad diproses. Kalau ini patut diduga sebagai intellectual dader dari pengaturan penanganan perkara oleh para lawyer. Ini serius. Itulah yang saya tunggu, makanya saya bicara. Saya juga tadi datang ke sini, saya juga tadi baru mengikuti podcast di Daily Buzz di Oke Zone. Tapi saya punya kewajiban dengan tim saya ini. Karena saya lihat di sini gerombolan-gerombolan orang yang datang, sok jago. Ya, di sini bukan adu mulut dan menghina orang, tapi intelek. Itu. Jadi kalau tadi ada perdebatan, saya tanya tadi Bang Jamal Girsa, Bang kenapa? Iya, saya dipelintir gitu, didorong begini gitu. Oh iya, kami kayak pancoan. Apa urusannya gitu? Ini urusan ijazah Pak Jokowi ini mau ngapain kita nih? Yang presiden dia 2 periode, kita nggak dapat apa-apa. Yang wapres Gibran, dia tidurnya, kita apa? Kita warga negara, berkewajiban untuk mencari kebenaran, boleh. Tapi pakai saluran. Tak usah berantang-berantang menghina orang. Tak usah. Mau ngapain? Emang besok dapat piala? Dapat duit triliun? Kalau Anda maki-maki orang, karena Anda merasa bahwa Roy benar. Atau saya dapat sesuatu dari Jokowi? Apa? Ini kan hanya konteks berpikir menggunakan logika. Standing position saya sebagai seorang intelek, menurut saya Pak Jokowi dizolimi. Boleh dong saya berpikir itu. Kalau mereka berpikir sebaliknya di sana, bahwa ijazah Jokowi palsu, boleh. Tapi salurannya hukum. Kalau ini Pak Ugroseno ngomong beda penyidikan di rakyat bersuara dengan polisi, ya beda lah. Masa sama? Ini dialog, adu ilmu, adu gagasan, rakyat yang menilai. Gak ada di sini. Bukan karena rakyat bersuara hari ini datang sekian orang mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu, terus penyidik jadi bilang oh ternyata ini tidak palsu ya karena rakyat bersuara. Enggak. Begitu juga sebaliknya. Ini hanya memberikan pencerahan hukum, diskusi sehat. Jadi kalau kalian ribut membuat tidak sehat, maka kalianlah orang yang membodohi masyarakat. Saya datang kemari punya kewajiban moral. Saya mengalah untuk tidak tarung di sini. Tapi jangan singgung pribadi saya. Makanya saya tanya. Kalau Anda menyinggung saya tanya. Kan kalau Anda berani menyinggung saya singgung pribadi seorang harga misalnya. Kau gini. Terus dia nggak puas pribadi ke saya. Duh, wajar. Orang saya menyinggung pribadi kok. Tapi kalau berdebat di ruang publik, debat di situ monggo. Tapi kalau orang nanya pribadi, kita tantang orang pribadi, orang nanya pribadi mau apa? Kok takut? Ya, saya 3 jam saya duduk di sini. Saya mengawal, saya diam, saya tidak terpancing. Saya hanya menunggu Rizwan mengatakan itu. Tapi hari ini rakyat bersuara keren, Abraham Samad terungkap suaranya. Maka saya minta Abraham Samad diproses dan diminta penyidik untuk mengembangkan ada apa dengan peran Abraham Samad di kasus ini. Terkait pihak-pihak yang Oke guys, jadi seperti itu ya momennya ketika kuasa hukum Pak Jokowi ini memperlihatkan ketegasannya gitu ya. Jadi dia ingin ngasih tahu bahwa debat itu seperti ini, jangan cuma bacot tapi tanpa isi gitu loh guys. Dan ini menunjukkan juga ya seolah memang mungkin pihak dari Pak Jokowi udah kehabisan kesabaran ya dengan orang-orang yang banyak omongnya ini, tapi selalu nggak pernah bawa bukti yang valid guys. Kalau menurut kalian sikap seperti ini harusnya memang dari dulu ada atau harusnya seperti Pak Jokowi aja, dimana memang Pak Jokowi kalau menanggapi kan selalu hanya dengan santai gitu guys. Tapi pada akhirnya semua itu kebuka sendiri gitu guys.
mana yang benar dan mana yang enggak, mana yang ternyata abal-abal juga akhirnya keungkap sendiri guys. Ini hebatnya Pak Jokowi ya. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Mbak React. Sampai jumpa di video-video lainnya. See you!